dari kota Manado. Ini berapa kali berhenti karena cuacanya buruk. Ini juga kita belum langsung jalan karena tiba-tiba hujan. Kita coba tunggu cuaca sedikit kondusif, habis itu kita coba lakukan pendakian ke Gunung Kelabat. Durasi perjalanannya kurang lebih kalau misalnya kita jalannya normal itu sekitar 4-6 jam perjalanan, paling lambat itu 8-10 jam. Setelah memulai perjalanan pendakian, tiba-tiba cuaca berubah. Yang awalnya cerah berawan berganti menjadi mendung dan hujan. Tapi saya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke shelter pos Pamu untuk berteduh di sana. Setelah sampai di pos Pamu, hujan mulai sedikit mereda, sedikit gerimis, sekarang juga hujan, tidak butuh banyak waktu. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Ya, karena hujan, ada beberapa jalur mulai licin, di situ basah kan, banyak ranting-ranting basah. Dalam keadaan pakaian basah, jadi badan terasa lebih berat daripada sebelumnya. Setelah cuaca mulai membaik dan hujan berhenti menangis, kembali saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 Gunung Kelabat. Sebelum langit semakin gelap dan memaksakan saya mendirikan tenda di jalur pendakian. Hujan memang menambah durasi perjalanan daripada sebelumnya. Kalau cuaca cerah mungkin lebih cepat daripada hujan. Apalagi secara teknis kan untuk perekaman, buka tutup kamera, memasang tripod, apalagi ini kan konsepnya solo hiking. Jadi ya lumayan repot daripada sebelum-sebelumnya. Oh iya, jalur pendakian dari pos 1 menuju ke pos 2 berupa tanjakan yang cukup jauh yang dihiasi dengan akar dan bebatuan. Nah, ini istirahat sedikit lagi di pos 2. Habis itu memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3, pos 4, pos 5, dan pos 6. Ya, doakan saja yang pasti malam tiba di pos 6. Yang penting yakin, mantap. Setelah melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, karena medan yang masih sedikit basah dan licin, dan hari juga perlahan mulai menjadi gelap, saya putuskan untuk istirahat sejenak untuk mengambil nafas di pos 3. Setelah tiba di pos 3, saya langsung memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dan membalas lelah di sana. Karena hari semakin gelap dan cukup berbahaya melewati medan di atasnya.
Setelah dari pos 3 melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di pos 4 itu ada tangga-tangga helikopter yang biasa teman-teman di sini dibilang. Tangga-tangga helikopter itu medannya cukup curam sehingga kita harus menggunakan teknik scrambling atau memanjat menggunakan tangan di jalur pendakian menuju ke pos 4 di tangga helikopter. Karena medan jalur pendakian menuju ke pos 5 tidak terlalu curam dan jauh, saya memilih untuk mengalihkan lelah sebelum tubuh semakin jenuh. Saat tiba di pos 4, kembali mengambil nafas untuk melanjutkan perjalanan di pos 5. Setelah melihat waktu semakin larut, saya putuskan untuk mempercepat langkah menuju ke pos 5. Medan menuju ke pos 3 cukup landai jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meski sesekali saya dihadapkan dengan beberapa tanjakan bebatuan di awal perjalanan. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya saya tiba juga di pos 5 Gunung Kelabat. Kembali saya melangkah, menembus hutan dan tanjakan yang kata sebagian orang membuatnya merana, menuju ke pos 6 untuk menghabiskan malam di sana. Setelah beberapa saat berjalan, jalur pendakian mulai berubah. Yang sebelumnya tanah berpasir dan berakar berganti batu merah yang bertanda bahwa pos 6 tidak jauh dari sini. Akhirnya setelah hampir 4 jam berjalan, saya tiba di tempat camp malam ini, pos 6. Kemudian mulai untuk mempersiapkan tenda untuk menghabiskan hari di sini. Sebelum memulai melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Kelabat dan turun kembali, saya coba untuk mengisi perut dengan ngopi dan sarapan pagi, agar kaki kuat dan semangat tak mudah pergi.
Setelah perut telah terisi dan peralatan juga tenda telah disusun dengan rapi, sekarang saatnya saya untuk melanjutkan perjalanan lagi sebelum hujan di saat siang kembali menghampiri. Dari pos 6 terdapat 2 jalur untuk menuju ke puncak Gunung Kelabat, yaitu jalur selatan yang melewati savana dengan pemandangan Danau Tondano dan jalur utara yang melewati Taman Lumut dengan pemandangan Kota Manado, Likupang, dan Kota Bitung. Sebelum tiba di Taman Lumut, jalur pendakian mulai sedikit curam dengan pegangan yang bertumpu di akar dan juga ilalang, sebelum kamu terpleset dan terjatuh. Karena keindahan Taman Lumut ini, sebagian pendaki memilih untuk mendirikan tenda dan menghabiskan malam di sini. Hanya hujan dan badai yang datang memaksa mereka untuk pergi. Sebelum tiba di puncak Gunung Kelabat, saya harus melewati padatnya ilalang yang tajam dengan jalur yang relatif licin. Setelah kita sarapan tadi, sedikit packing, ngopi, habis itu lanjutkan perjalanan ke puncak. Kita santai saja, yang penting yakin, mantap. Akhirnya setelah berjalan sekian lama, kita tiba di puncak Gunung Kelabat. 1995 meter di atas permukaan laut. Penting yakin, mantap. Pendakian gunung bukan hanya sekedar berjalan ke puncak kemudian kembali, tapi kegiatan pendakian gunung memiliki banyak makna yang perlu kita pahami. Di saat kapan kita harus berhenti, di saat kata menyerah sering kembali, dan yang terpenting adalah mengenal batasan diri dan orang yang kita sayangi. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!